Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala fa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fitaraini amin. Melanjutkan, kemarin sudah membahas qadiyah syartiyah munfasilah. Sekarang kita akan mulai membahas tentang adanya konsep nilai adanya kontradiktif antara dua qadiyah yang terdapat dalam qadiyah syartiyah muntasilah, qadiyah syartiyah munfasilah. Jadi qadiyah syartiyah munfasilah itu dibagi lagi dengan perspektif yang lain, yakni menilai apakah memungkinkan untuk menggabungkan kedua komponen dari qadiyah syartiyah munfasilah itu sendiri atau menghilangkan keduanya, atau tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu. Ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah qadiyah syartiyah munfasilah yang hakikiyah atau disebut dengan mani'ah jam'i wa khulu atau mani'ah khulu wa jam'i sama saja. Yakni sebuah praktek di mana nilai afirmasi adanya kontradiksi atau nilai negasi adanya kontradiksi itu di sana adalah terdapat 2 komponen yang memang bisa disatukan, ya. Bisa disatukan dalam artian ini kalau nanti ini menegasi nilai kontradiktifnya bisa disatukan. Kalau meninjau di sana mengafirmasi kontradiksi, maka tidak memungkinkan untuk disatukan. Jadi simpelnya gimana? Simpelnya pada qadiyah syartiyah munfasilah yang hakikiyah ini, kalau dia nilainya afirmasi, maka tidak bisa disatukan dan tidak bisa dihilangkan keduanya. Tapi kalau nilainya itu negasi, ya nilainya itu negasi, maka di sana itu berarti menghapuskan atau menegatifkan kemungkinan untuk tidak bisa disatukan. Dalam artian justru bisa disatukan gitu ya. Dan juga menghapus nilai ketidakmungkinan untuk hilang kesemuaannya. Dalam artian hilang kesemuaannya itu bisa. Nah, sehingga begini di sini dikatakan tidak mungkin keduanya itu terjadi bersamaan atau hilang bersamaan dalam konsep mujabah, atau keduanya boleh terjadi atau boleh hilang dalam bentuk salibahnya. Contoh yang pertama, sebuah bilangan bisa saja genap, bisa saja ganjil. Ini di sini yang nilainya mengafirmasi adanya nilai kontradiktif. Nah, ganjil dan genap ini nggak bisa terjadi bersamaan dan juga tidak bisa hilang bersamaan. Contoh yang kedua, yakni nilai di mana di sana adalah diperbolehkan untuk menjadi satu atau diperbolehkan untuk hilang keduanya, sebagaimana sebuah pertanyaan, tidaklah jikalau sebuah benda mampu berlogika ataupun dia bisa menerima perkembangan pengetahuan. Kata Laisa di sini justru untuk menegasi adanya nilai alternatif. Jadi bisa saja seorang itu berlogika dan menerima pengetahuan, atau bisa saja sebuah benda itu tidak berlogika sekaligus tidak menerima pengetahuan yang berkembang, tidak menerima perkembangan pengetahuan. Begitu. Nah, mujabah itu dia terangkai dari sesuatu dan lawannya, ya, dari sesuatu dan lawannya, atau ini apa istilahnya? Beliau sendiri di sini praktekkan, ya, mempraktekkan
konsep alternatif. Mujabah itu terangkai dari sesuatu dan perlawanannya, atau sesuatu yang memiliki atau sesuatu yang berbanding dengan lawannya. Sedangkan yang salibah itu terangkai dari sesuatu dan hal yang menyamainya. Nah, jadi di sini kalau kita pahami dari redaksi yang ada, mujabah itu bisa terangkai dari sesuatu dan kebalikannya. Ya. Musawi dan kebalikannya juga. Tapi kalau syai yang salibah itu terangkai dari suatu hal dan hal yang menyamainya. Gitu. Kita lanjutkan kepada mani'atu khulu. Ya, mani'atu khulu. Mani'atu khulu di sini adalah sebuah qadhiyah yang nilainya bisa saja berupa kontradiksi dari kedua sisi atau menghapus nilai kontradiksi tersebut dalam kondisi hilangnya saja. Mani'ati khulu ini dalam artian tidak bisa hilang kalau dia mujabah, kalau salibah justru bisa hilang keduanya. Contohnya, sebuah benda fisik bisa saja tidak putih, ya, bisa saja tidak hitam. Sekarang tidak putih dan tidak hitam terjadi di saat yang bersamaan. Apakah memungkinkan? Tidak memungkinkan. Kenapa? Karena otomatis dia akan putih dan hitam di saat yang bersamaan. Ini contoh yang mujabah. Contoh yang salibah, sebuah benda fisik. Tidaklah ya, nilainya negasi. Tidaklah sebuah benda fisik hitam atau putih. Maka kata laisa ini digunakan untuk menghapus nilai kontradiksinya. Sehingga sebuah benda fisik itu, ya, sebuah benda fisik itu bisa saja hitam, bisa saja putih, dalam artian keduanya itu bisa hilang. Bisa hilang. Kenapa? Karena kata laisa di sini difungsikan apa? Untuk menghapus nilai kontradiktif dari poin 1 dan poin 2. Format ucapannya ini adalah menegasi adanya nilai alternatif dari hitam dan putih saat keduanya hilang. Kalau keduanya hilang, ya nggak apa-apa, nggak aswad, nggak abyad itu bisa gitu loh. Ya. Bisa difahami ini kira-kira? Ya, bisa ya. Diam itu tandanya bisa. Saya lanjutkan. Nah, jadi begini konsepnya. Yang mujabah itu terangkai dari suatu hal. Dan hal yang lain yang nilainya lebih umum dari lawannya. Sedangkan kalau salibah itu terangkai dari suatu hal dan sesuatu yang lebih khusus dari perlawanannya. Nah, ya. Jadi munculnya konsep mani hulu itu seperti ini. Kalau dalam konsep yang mujabah. Andaikan kita buat diagram, ya, kita buat diagram yang apa? Yang nilainya adalah salibah. Umpama di sini adalah ghairu abyad. Ya. Ini adalah lingkaran ghairu abyad. Oke. Kemudian kita buat lagi sebuah lingkaran. Ya. Sebuah lingkaran begini. Ini adalah ghairu aswad. Nah, ghairu abyad ini kan lawannya abyad. Nah, si abyad ini berada dalam diagram ghairu aswad pastinya. Dan ghairu aswad itu kan lawannya aswad. Nah, aswad sendiri berada dalam diagram ghairu abyad. Makanya dikatakan adanya sebuah benda ini akan berbandingan dengan nilai yang umum, lebih umum daripada nakidnya. Nah, antara hitam dan tidak putih, mana yang lebih umum? Antara hitam ya. Antara hitam dan tidak putih, mana yang lebih umum nilainya? Tentu nilainya lebih umum tidak putih. Karena tidak putih bisa mencakup hitam. Namun hitam hanya terbatas hitam. Tidak bisa mencakup komponen lain dari tidak putih. Umpama merah,
Umpama hijau, umpama hijau, umpama kuning. Nah, ini bisa difahami enggak? Syaka, halo Syaka. Ya, saya lanjutkan. Mani'atu jam'in. Mani'atu jam'in adalah sebuah praktik di mana di sana kita mengafirmasi adanya nilai kontradiktif dari kedua komponen ketika dikumpulkan, bukan saat hilang keduanya dalam konsep positifnya, atau kita menegasi adanya nilai kontradiktif saat berkumpul, tapi tidak saat hilang dalam bentuk sarifahnya. Contohnya benda ini bisa saja putih, bisa saja hitam. Ini dalam muatan positif. Putih dan hitam itu tidak mungkin untuk berkumpul. Nah, format negatifnya tidaklah sebuah benda fisik, nilainya adalah tidak putih ataupun tidak hitam. Laisa ini untuk menghapus nilai kontradiktifnya dalam artian apa? Ghairu abyad dan ghairu aswad itu bisa diaplikasikan di saat yang bersamaan. Umpama ahmar. Ya, umpama ahmar. Nah, qadiyah, syartiyah, mutasilah yang mujabah ini terangkai dari sebuah komponen dan akan berbanding dengan sesuatu yang lebih khusus dari perlawanannya. Umpama di sini kita contohkan pada kata abyad. Abyad ini dia lawannya kan adalah ghairu abyad. Lawannya ghairu abyad. Nah, lawan dari abyad ini adalah sesuatu yang lebih khusus daripada nakidnya, yakni aswad. Aswad dan ghairu abyad lebih khusus aswad. Karena ghairu abyad bisa mencakup aswad dan komponen yang lain. Nah, begitu. Jadi ini semacam kebalikan dari mani'atul khulu tadi. Nah, sekarang saya akan lanjutkan ke konsep inadiyah dan itifakiyah. Qadiyah syartiyah munfasilah ini ditinjau dari adanya nilai kontradiktif menjadi inadiyah. Nah, inadiyah ini adalah bila mana konsep kontradiktifnya itu atau konsep ketiadaan kontradiktifnya dinilai dari nilai esensial kedua poin yang diperbandingkan. Itifakiyah, ya, itifakiyah ini adalah bila mana nilai kontradiktif atau negasi kontradiktif itu berdasarkan dua komponennya, namun bukan karena unsur esensialnya, melainkan karena unsur yang memang dibuat begitu saja. Umpama kau berkata kepada seorang pemuda, ya, orang Barat yang nggak punya etika, ya, umpama begitu. Mbak, Anda katakan orang ini bisa saja orang Barat, bisa saja orang beretika. Nah, di sini itu maksudnya adalah mengkontradiktifkan antara orang Eropa, orang Barat dengan nilai-nilai etika. Nah, gitu. Saya lanjutkan. Kita akan membahas sur atau kuantor dari qadiyah syartiyah yang munfasilah. Sur-surnya dari qadiyah syartiyah munfasilah. Yang itu belum Yang paham, mana? Yang barusan. Yang barusan, yang itifakiyah atau yang inadiyah? Iya, dua-duanya masih belum paham, Ustaz. Inadiyah itu secara entitas dari komponen yang disampaikan memang tidak bisa disatukan. Contoh ganjil dan genap. Ini gimana menyatukannya? Bisa? Nggak bisa kan? Ya, enggak. Bisa. Angka satu di saat yang bersamaan ganjil dan genap kan nggak bisa. Nah, kalau itifakiyah ini murni memang dibuat demikian. Contohnya ghurbi sama muhadzab. Apakah Eropa dan etika itu bertolak belakang? Tidak bertolak belakang, tapi dibuat demikian. Paham? Umpama saya katakan,
orang itu kalau nggak Zaid, maka dia adalah seorang pencuri. Masalahnya Zaid ini dia adalah orang baik, seorang superhero, nggak mungkin mencuri. Makanya saya perbandingkan dengan pencuri. Sebenarnya antara Zaid dan pencuri itu kontradiktif nggak secara mendasar? Ya belum tentu. Belum tentu berlawanan. Karena bisa saja sosok Zaid itu melakukan pencurian. Paham? Iya, paham, Ustaz. Nah. Qadiyah syartiyah munfasilah, kita akan membahas kuantor atau penentu individunya. Ya. Oke, siap. Nah, jadi di sini kita akan membahas lafaz-lafaz yang menentukan individu. Maksudnya individu kalau dalam qadiyah syartiyah itu ya berarti adalah ketentuan waktunya. Ya. Apakah waktunya sifatnya universal, partikular, atau singular, spesifik kepada satu waktu, atau nanti sifatnya adalah abstrak, jadi waktunya tidak ditentukan. Kita mulai dari sur, ya, kuantor yang universal dalam kalimat positif. Ini lafaz yang akan menunjukkan adanya nilai kontradiktif dari kedua komponen dalam setiap waktu dan kondisi. Yakni lafaz daiman. Selamanya adanya udara itu akan bersih atau kotor. Nah, di sini maka kata daiman itu untuk mengafirmasi adanya nilai kontradiktif dari udara kotor dan udara yang berpolusi. Udara yang bersih dan polusi udara. Nilainya akan selalu bertentangan di setiap waktu atau kondisi. Nah, sedangkan surkuli yang bentuknya negatif, yakni pernyataan yang menunjukkan adanya nilai negasi untuk kontradiktifnya dari kedua komponen, ya, dari kedua komponen pernyataan dalam setiap kondisi dan waktu. Yakni alaisa albitata, tidaklah sama sekali. Tidaklah sama sekali sebuah bilangan itu adalah ganjil ataupun tidak memungkinkan untuk dibagi. Ganjil dan tidak memungkinkan untuk dibagi dua itu sama enggak? Ya sama. Karena bilangan ganjil itu nggak bisa dibagi dengan dua, dengan bagian yang sama persis. Misalnya koma. Sur juz'i untuk menunjukkan waktu secara parsial dengan tanpa dispesifikkan. Nah, kata-katanya adalah qad yakunu, kadangkala. Kadangkala udara itu panas ataupun dingin. Nah, ini kan sifatnya parsial saja dalam sekian waktu atau kondisi. Yang keempat, sur juz'i fi salbi. Ya, bahasanya qad la yakunu atau laisa daiman. Terkadang tidaklah atau tidak selamanya. Ya, tidak selamanya. Umpama dikatakan tidaklah kadangkala tidaklah seorang Indonesia merupakan orang Sumatera atau orang Borneo, orang Kalimantan. Nah, Borneo. Tidaklah selamanya seorang Indonesia seorang Sumatera atau orang Jawa. Nah, kemudian di sini kita akan membahas qadiyah muhasalah dan ma'dulah. Kalau kemarin kita sudah membahas muhasol dan ma'dul dalam skala kata, sekarang kita akan membahasnya dalam skala qadiyah atau dalam skala pernyataan. Mengacu adanya qadiyah di sana mengandung adatus salbi, media negasi atau tidak, ini terbagi menjadi 6. Pertama, muhasalatul maudhu, qadiyah muhasalatul maudhu, bila mana maudhu'nya ini tidak terdapat piranti negasi. Asyamsu harroh, asyamsu laisat hiya harroh. Ini muhasalatul maudhu. Muhasalatul mahmul, bila mana si predikat tidak dimasuki atau tidak diselipkan dalam predikatnya itu piranti negatif. Nah, muhasalatul maudhu dan mahmul, baik maudhu maupun mahmul tidak ada pirantinya. Ketiga hal ini contohnya adalah sama.
Contohnya sama. Yang keempat, ma'dulatul maudhu. Ini kasus di mana maudhu'nya itu disisipi harfus salbi, disisipi media penunjuk makna negatif dalam skala kata. Jadi memang yang menjadi maudhu itu tidak hanya satu lafadz, tapi ada lafadz lain yakni adatus salbi. Contohnya ba'du ghairin nabat dhahabun. Sebagian yang bukan tumbuh-tumbuhan adalah emas. Ba'du ghairin nabat laisa bidhahab. Sebagian yang bukan tumbuh-tumbuhan ya bukan emas juga. Ini ma'dulatul maudhu. Ma'dulatul mahmul berarti dalam skala mahmul. Al-hawa huwa ghairu naqi. Udara adalah tidak bersih. Al-hawa laisa huwa ghairu mufid. Udara tidaklah berupa tidak bermanfaat. Nah, jadi khobarnya ini ghairu mufid sepaket. Mufid sepaket. Yang keenam, ma'dulatul maudhu dan mahmul. Bila mana piranti negatifnya merupakan komponen dari subjek dan predikat di saat yang bersamaan. Nah, ya. Umpama kullu ghairu mu'tamanin huwa ghairu mahbubin. Setiap orang yang tidak dipercaya atau setiap orang yang tidak terpercaya, maka dia adalah orang yang tidak dicintai. Setiap orang yang tidak bersungguh-sungguh, ya tidaklah dia orang yang diharapkan sukses dalam imtihannya. Orang yang hampir sukses dalam imtihan. Termasuk af'alul muqarrabah kan ya. Khofiko, iya. Saya agak lupa. Af'alul muqarrabah apa af'alul roja? Kada af'alul roja ya. Af'alul roja. Tidak diharapkan dalam imtihan. Nah, ini ada tadarib. Mungkin tadaribnya ini kita skip dulu ya. Kita skip dulu saja. Kita fokus ke pembahasannya dulu. Ini sayang waktunya. Tapi kalau antum ingin mengerjakan ini yang halaman berapa ini ya? Halaman 40 Syaka, kalau antum ingin mengerjakan silahkan nanti antum kerjakan. Jawabannya silahkan wabri ke saya ya. Kita akan langsung masuk ke pembahasan tanakut. Nah ini mulai seru tanakut. Tanakut ini adalah sebuah praktek di mana terdapat dua pertanyaan yang memang nilainya adalah kontradiksi dari sisi kualitas positif negatifnya. Yang sehingga berimbas pada nilai benar dari salah satunya dan berimbas pada nilai salah dari yang lain. Umpama dikatakan emas itu benda tambang, maka perlawanannya adalah emas itu bukan tambang. Karena di sini bukan hanya perlawanan dari positif negatif, namun juga perlawanan dari nilai kebenaran dan kesalahan. Pangeran itu adil, pangeran itu tidak adil. Disyaratkan untuk terjadinya konsep tanakut ini adanya nilai persamaan dari maudhu, mahmul, zaman, makan. Ya, jadi subjeknya harus sama. Kalau subjeknya nggak sama, nggak mungkin tanakut. Mahmulnya harus sama. Kalau mahmulnya beda, nggak mungkin tanakut. Umpama yang pertama Ibrahim, yang kedua Muhammad. Ini kan maudhunya beda, ya nggak mungkin tanakut. Pertama sama-sama mahmud. Ya. Kemudian mahmulnya satunya mujid, satunya ghaib. Ini juga tidak kontradiktif karena beda komponen dalam predikatnya. Waktunya Hasan musafir hari ini, Hasan tidak musafir kemarin. Dia nggak kontradiktif. Soalnya waktunya beda. Tempat. Usman duduk di rumah. Usman tidak duduk di masjid.
Ya gimana caranya duduk di rumah sekaligus di masjid? Rumahnya masjid. Kemudian dari nilai de jure dan de facto. Secara potensial dan secara faktual. Ya. Umpama dikatakan anggur itu cuka. Ya, anggur bukan cuka. Anggur itu cuka, maksudnya potensial menjadi cuka. Anggur bukan cuka, maksudnya memang belum menjadi cuka. Anggur ya anggur, cuka ya cuka. Yang keenam, nilai juz'i dan kulinya. Contohnya azinji abyad, azinji laisa bi abyad. Orang negro putih, orang negro tidak putih. Ya ini tinggal dilihat. Negronya ini keseluruhan atau sebagian yang dikehendaki dari dua pernyataan. Berikutnya asyarat. Jadi nilai konjungtif dari kedua pernyataan harus sama. Lutfi lolos dalam ujian ketika ia bersungguh-sungguh. Lutfi tidak lolos dalam ujian manakala dia tidak bersungguh-sungguh. Idhofah itu tidak akan taat. Jadi syarat yang terakhir dari adanya tanakut, relasi dari antar kata itu sama. Dikatakan Amr adalah seorang ayah, Umar seorang ayah, Umar bukan seorang ayah. Ya kalau beda anak ya nggak mungkin lah ya. Contoh Umar ayah untuk Budi. Perbandingannya Umar bukanlah ayah untuk Zaid. Ya beda anak. Jadi ya nggak bisa kontradiktif, harus sama. Nah, ini dinamakan dengan wahdat samaniyah. Nah, 8 poin. 8 poin. Ya. Tanakut bisa diaplikasikan pada hamliyah dan syartiyah. Nah, qadiyah hamliyah kalau syaksiyah, ya begitu juga syartiyah saat maksusoh, tanakutnya cukup dengan merubah kaifnya saja. Cukup dengan merubah kualitasnya saja. Jadi umpama satunya positif tinggal dirubah negatif. Ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Akhdari itu. Nah, ya, beliau katakan fa in takun syaksiyatan aw muhmalah fa naqduha bil kaifi antubadilah. Cukup dirubah kualitasnya saja. Nah, sekarang kalau qadiyahnya mahsurah baik hamliyah ataupun syartiyah, baik kuliah ataupun juz'iyah, begitu juga muhmalah. Karena muhmalah fi kuwatil juz'iyah. Maka tidak bisa adanya tanakut itu terjadi hanya murni dengan merubah kualitas, tapi juga harus merubah kuantitasnya. Yang universal menjadi partikular, yang partikular menjadi universal. Seperti itu. Nah, ini ada jadwalnya, ada skemanya, bisa dilihat di sini ya. Hadza zaim, hadza laisa zaim. Nah, ini tanakutnya. Ya, ini tanakutnya. Hadza zaim, hadza laisa bizaim. Ini apa namanya? Konsep tanakut dalam syaksiyah yang hamliyah. Ini masih qadiyah hamliyah. Kullu nabat muhtajun ilal ghida. Setiap tanaman itu butuh gizi. Ba'dun nabat laisa muhtajan ilal ghida. Sebagian tanaman tidak butuh gizi. Juz'iyah mujabah. Sebagian umat Islam itu merdeka. Lawannya tidak satupun umat Islam yang merdeka. Ya. Kemudian pisang adalah buah. Tidak satu pun pisang adalah buah. Ini nilai kontradiksinya begitu. Nilai kontradiksinya begitu. Qadiyah syartiyah mutasilah tinggal dirubah
dirubah kaifnya saja kalau maksusoh, ya. Tapi kalau nilainya itu ada kuantornya atau muhmalah, ya dirubah juga kamiyahnya, kuantitasnya ikut dirubah. Nah, ini bisa dilihat. Nanti bisa dilihat-lihat sendiri ya. Ini gampang. Kita lanjutkan. Yustarotu fitana kudil kodo ya asyartiyah al-mutasila aidun ittihadul qodiyataini fil luzum wal ittifaq. Nilai konsekuennya harus memang benar bertolak, memang harus benar berketerkaitan. Ya. Jadi kedua qodiyah yang disampaikan itu, ya, dari sebelum tanakut dan yang setelah ditanakut itu harus sama dari sisi konsekuen atau kebetulannya saja. Munfasilah pun harus sama dari sisi kontradiktif dan juga sisi kebetulannya. Ya. Kenapa sih pada qodiyah musyawarah itu diharuskan kuantitasnya berbeda? Ya. Tidak terbatas kepada kaif tapi menambahkan kam. Itu kenapa? Ya karena kalau kamiyahnya tidak dirubah, nanti bisa benar kedua hal yang sifatnya juz'iyah, bisa salah kedua hal yang sifatnya kuliah. Umpama saya katakan sebagian manusia tidak menulis. Kalau kaifiyah kamiyahnya tidak dirubah, nanti sama saja sebagian manusia menulis. Kan nggak salah. Sebagian manusia menulis nggak salah, sebagian manusia tidak menulis ya nggak salah. Atau yang sama-sama kuliah, ya, yang sama-sama kuliah. Nanti justru tidak ada nilai kontradiktifnya. Nah, ya. Umpama setiap isim adalah kalimah, tidak satu pun isim adalah kalimah. Nah, ini kan repot. Ya. Jadi memang karena yang namanya maudhu itu kan bikuli madatin yakunu fiha al maudhu a'aminal mahmul. Ya, karena nanti perlu adanya perincian ini karena kalau tidak dirinci demikian nanti ada klaim yang sifatnya universal yang ternyata tidak bisa diaplikasikan. Contohnya setiap isim adalah kalimah, tidak satu pun isim adalah kalimah. Ini kan jadinya maudhu lebih umum daripada mahmul. Ya, setiap isim adalah kalimah. Nah, ini repot. Soalnya Jadi kuantornya ya, otomatis dirubah. iya kuantornya dirubah. Ya, kuantornya dirubah. Ya. Kuantornya dirubah itu kan memang karena melihat maudhu'nya itu lebih umum daripada mahmul. Maudhu'nya lebih umum daripada mahmul. Maka nanti harus ada kata ba'dunya. Kayak contoh ba'dul ma'din nuhas. Sebagian benda tambang itu tembaga. Antara tambang sama tembaga mana yang lebih umum? Kan tambang. Maka perlu diberi ba'du di sana. Ya. Ba'dul ma'din laisa binuhas. Ini benar keduanya ketika dikatakan sebagian benda tambang bukan nuhas. Makanya harus ada perbedaan kuantor. Ini yang lain kemana pada nggak masuk ya? Kita lanjutkan al-aqs al-mustawi. Nah, ada yang baca mustawa, ada bilang baca mustawi sih. Cuman saya baca mustawi saja. Aqs mustawi ini adalah menukar posisi subjek predikat. Jadi yang pertama dijadikan yang kedua dijadikan yang pertama. Dengan ketentuan apa? Nilai kebenaran dan kualitasnya harus tetap sama. Ya. Prakteknya dengan merubah qodiyah, dirubah ke qodiyah yang lain, maudhu'nya menjadi mahmul, mahmulnya menjadi maudhu kalau hamliyah.
Kalau dalam syartiyah, mutasilah, mukodamnya jadi tali, talinya jadi mukodam. Yang pertama dinamakan asal, yang kedua namanya akes. Maksudnya format pertama ya namanya asal, yang kedua namanya akes. Contoh hamliyah, setiap orang Sumatera, orang Indonesia, sebagian orang Indonesia, orang Sumatera. Contoh syartiyah, ketika matahari terbit, maka ada siang. Kapanpun matahari terbit, maka ada siang. Akesnya kadangkala ketika ada siang, ada matahari terbit. Nah, seperti itu. Memang kalau kuliah mujabah itu harus berakes juz'iyah mujabah. Ya. Di sini akan beliau rincikan, ya. Mujabah kuliah akesnya adalah mujabah juz'iyah. Setiap tanaman berkembang, sebagian yang berkembang tanaman. Kenapa tidak berakes kuliah? Ya supaya nanti tidak bohong hasil akesnya dalam setiap komponen yang adanya mahmul nilainya lebih umum. Contohnya kulu insan, hayawan. Kan nggak bisa kulu hayawan insan. Makanya ba'du insan, ba'du hayawan insan. Ya. Dalam contoh yang tadi nggak bisa karena maudhu'nya lebih sempit. Mahmul fil asal huwa namin a'amu minal maudu' huwa nabat. Namin sama nabat lingkarannya lebih besar namin. Maka ketika diakes menjadi kulu namin nabat ini salah. Ini salah karena nggak semua yang berkembang itu tanaman. Manusia bukan tanaman. Meskipun saat meninggal ditanam. Ya. Mujabah juz'iyah akesnya mujabah juz'iyah. Sebagian orang Indonesia Jadi kalau misalkan mahmulnya dibalik gitu, ya kontornya ikut berubah ya, Ustaz. Otomatis kontornya berubah. kalau kuliah mujabah, kalau yang lainnya tidak. Kalau juz'iyah tetap juz'iyah. Oh, iya ya. Tetap Pak tulisnya Iya Tobib, ya. Pak Indonesia. Tetap nggak berubah. Salibah kuliah juga tetap. Tidak satu pun buku adalah pena, tidak satu pun pena adalah buku. Ada nggak paket lengkap pena sekaligus buku? Kan nggak ada. Kalau mesen bisa, Ustaz. Emangnya nulisnya di pena? Penanya ini, Ustaz. Kan ada pena yang lebih mahal dari bukunya gitu misalkan. Terus, terus nulisnya di mana? Di buku apa di pena? Di buku. Iya sih. Ya kan nggak bisa. Nah, untuk salibah juz'iyah ini nggak bisa diakes. Ya. Karena kenapa? Karena nanti hasilnya akan bohong. Dalam konsep bagaimanapun itu hasilnya akan bohong. Ya, contohnya, sebagian benda tambang bukanlah besi. Ini nggak bisa diakes menjadi salibah kuliah, nggak bisa. Tidak satu pun besi adalah benda tambang. Nggak bisa. Diakes menjadi salibah juz'iyah juga nggak bisa. Tidaklah sebagian besi bukan benda tidaklah sebagian besi benda tambang. Padahal besi ya benda tambang semua. Hasil dari tambang semua. Jadi tidak memungkinkan untuk diakes. Jadwalnya sebagaimana berikut. Jadi yang memungkinkan untuk diakes ini antum ingat. Ada mujabah kuliah, salibah kuliah, mujabah juz'iyah. Dan untuk salibah juz'iyah ini kosong. Salibah juz'iyah ini kok kosong. Nggak bisa salibah juz'iyah itu diakeskan. Ya. La aksalaha. La aksalaha ini ya untuk yang salibah juz'iyah. Kalau mujabah juz'iyah hasilnya mujabah juz'iyah. Kalau mujabah kuliah hasilnya mujabah kuliah. Kalau salibah kuliah hasilnya salibah kuliah. Nah.
Qadhiyah syartiyah mutasilah sebagaimana hamliyah. Dia akan diakes mujabah kuliah menjadi mujabah juz'iyah. Mujabah juz'iyah menjadi mujabah juz'iyah. Salifah kuliah menjadi salifah kuliah. Contohnya, kapanpun sebuah benda itu berkembang, maka dia butuh gizi. Ketika dibalik, sebagian hal yang butuh gizi, maka dia berkembang. Mujabah juz'iyah menjadi mujabah juz'iyah. Ya. Kadangkala ketika manusia itu tidur di dalam rumah, kadangkala ketika manusia di dalam rumah, dia itu tidur. Nah, kadangkala ketika manusia itu tidur, dia berada di dalam rumah. Nah, jadi ya apa namanya? Apa istilahnya? Ya begitu konsepnya. Ya. Jadi kalau salifah kuliah jadi salifah kuliah sama persis dengan yang ada pada qadhiyah hamliyah. Di sini tidaklah sama sekali ketika seseorang itu berperadaban, maka dia adalah orang barbar atau bengis. Nah, tidaklah sama sekali ketika orang itu barbar, maka dia adalah berperadaban. Untuk qadhiyah syartiyah munfasilah ini tidak bisa diakes karena tidak ada urutan secara natural dari kedua komponennya. Maksud dengan urutan natural itu bagaimana? Yakni adanya keteraturan makna. Bila mana keteraturan itu hilang, maknanya akan berubah. Dalam syartiyah munfasilah itu nggak ada konsep begitu. Kalau hamliyah dan syartiyah mutasilah ada. Ya. Karena dengan meletakkan maudhu ataupun muqaddam di belakang, dijadikan mahmul atau tali, ini maknanya akan berubah. Tapi kalau qadhiyah syartiyah munfasilah nggak ngaruh. Al-adadu ima zaujun wa ima fardun dibalik al-adadu ima fardun wa ima zaujun nggak ngaruh. Tapi kalau di qadhiyah yang lain ngaruh. Karena kan qadhiyah syartiyah mutasilah kan biasanya kaitannya sabab musabab. Atau musabab-sabab dibolak-balik bisa. Nah, kalau dalam qadhiyah hamliyah kan nilainya adalah subjek predikat. Kita mengafirmasi nilai predikat pada subjek. Nah, kalau dibalik, ya nanti maknanya beda. Apakah A itu kita sematkan B atau B kita sematkan A? Apakah Zaid itu seorang polisi ataukah sebagian dari polisi itu adalah Zaid? Ini kan konsep yang berbeda. Paham ya? Ya, paham Ustaz. Nah, ini tabelnya sama salifah juz'iyah la aksalah. Nggak punya akes. Oke, saya lanjutkan sedikit. Nah, ini kita akan masuk ke istidlal. Kita akan mulai membahas istidlal atau kias. Istidlal ini adalah pembahasan yang penting di dalam mantik karena dia adalah yang menjadi tujuan paling utama dari konsep kias ini. Ya. Karena akal pikiran itu akan beralih dari hal yang sudah diketahui menuju hal yang belum diketahui sehingga dia akan mencapai apa yang ia kehendaki. Pengertian dari istidlal itu adalah keberalihan hati dari hal yang sudah diketahui menuju sesuatu yang tidak diketahui dengan menggunakan pengetahuan sebagai media untuk menghantar kepada sesuatu yang tidak diketahui. Ini sama dengan definisi fikir. Ya, definisi berpikir ini definisinya begini. Berpikir itu apa sih? Ya berpikir dengan istidlal itu sama.
Jadi mencari petunjuk untuk mendapati sesuatu hal yang belum kita ketahui berasaskan dari hal yang sudah kita ketahui. Jelas ini ya? Jelas, Ustaz. Istidlal ini ada yang konsepnya kiasi, ya kiasi atau biasa disebut dengan silogisme. Ya. Ada yang sifatnya ini adalah silogisme, yakni menggunakan akal pikiran kita dengan konsep keberalihannya berawal dari entitas yang sudah kita ketahui menuju entitas yang masih absurd dengan kaidah-kaidah yang memang bisa dibenarkan, ya, ini akan menghantarkan kita kepada sesuatu yang menjadi tujuan kita, ya, seperti itu. Kamu adalah orang yang berdampak pada kebaikan sebuah negara. Setiap orang yang memberikan dampak positif pada kebaikan sebuah negara, maka dia adalah seorang patriot, seorang nasionalis. Maka kamu adalah seorang nasionalis. Hati kita atau nalar kita di sini akan mencapai kesimpulan bahwa kamu seorang patriotis, seorang nasionalis. Ini berdasarkan praktek penggunaan dua premis yang benar nilainya, ya, yang benar nilainya, yakni kamu adalah orang yang memberikan dampak positif pada sebuah negara. Setiap orang yang demikian, maka dia adalah seorang patriot. Namanya silogisme. Yang kedua, dengan cara survei. Sebenarnya survei ini juga silogisme, cuman sifatnya induktif. Dari hal-hal yang sifatnya parsial, akhirnya kita hubungi secara universal. Kalau kiasi, itu silogisme deduktif. Dari hal-hal yang sifatnya universal, kita bisa hukumi hal-hal yang sifatnya partikular. Nah, di sini istiqra'i atau istimbati adalah mencari dalil yang berasaskan bagaimana kita meneliti, mengobservasi individu-individu. Mempelajarinya secara cukup sehingga menghantarkan akal kita untuk menggali hukum yang umum. Untuk menggali hukum yang umum. Ya. Hal ini sebagaimana ketika seseorang itu menggali sebuah hukum mengenai mengenai api yang dapat melelehkan benda-benda tambang. Dengan cara apa? Yakni dengan bagaimana ia memperhatikan percontohan-percontohan yang berupa adanya benda tambang itu ia masukkan ke api. Akhirnya dia membuat kesimpulan, oh benda tambang ini bisa loh dicairkan dengan api. Atau semacam survei mengenai setiap hayawan yang menggerakkan geraham bawahnya untuk makan. Setelah ia lihat banyak spesies yang demikian ketika makan, menggerakkan gerahamnya yang bawah. Padahal realitanya banyak kok hewan yang saat makan menggerakkan geraham atas. Contohnya buaya ataupun ular, itu kan yang gerak geraham yang atas. Survei, ya, adanya air tawar itu dapat meluruhkan sabun. Nah, ini berdasarkan survei yang ia lakukan. Baik, ini kita lanjutkan besok insya Allah. Saya cukupkan dulu sekian. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.